Pemirsa, satu dari 3 pelaku penikaman yang menewaskan Purnawirawan TNI di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku sempat kabur ke area hutan bakau yang akan sedang ditangkap. IS 25 tahun, pelaku penikaman seorang pensiunan TNI Angkatan Darat, P. Napitupulu, 62 tahun, diringkus Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan di lorong sopir Belawan saat mencoba melarikan diri ke area hutan bakau. Motif pembunuhan pelaku karena dendam pribadi rekannya, AL dan DN, yang hingga saat ini masih buron. Polisi mengungkap penikaman ketiga pelaku untuk menghabisi nyawa korban telah direncanakan. Barang bukti berupa pakaian korban dan sebuah senjata tajam yang dibawa pelaku saat mencoba kabur telah disita polisi. Polisi masih mengejar 2 orang pelaku yang diduga menjadi otak dan eksekutor penikaman terhadap Purnawirawan TNI tersebut. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman penjara di atas 20 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang Purnawirawan TNI tewas ditikam pengunjung kafe di Medan, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Diduga pelaku tidak terima diperingatkan saat membuat keributan di kafe tersebut. Seorang Purnawirawan TNI tewas ditikam di sebuah kafe di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi Minggu dini hari. Korban tewas dengan 2 luka tusukan di bagian dada setelah bertengkar dengan 3 pemuda. Diduga para pelaku tidak senang ketika diperingatkan untuk tidak membuat keributan dan sering tidak bayar setelah minum. Aksi penikaman diduga telah direncanakan sebelumnya karena korban dijemput dari rumah. 1 dari 3 pelaku saat ini diamankan petugas, sementara 2 pelaku lain yang diduga menjadi otak dan eksekutor penikaman masih dalam pengejaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru pembunuhan seorang Purnawirawan, sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Kadek Heri Cahyadi. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak. Baik Pak Heri, 1 pelaku sudah ditangkap. Bagaimana proses pengejaran 2 pelaku lainnya? Baik Mbak, dapat kita jelaskan Mbak. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 orang pelaku yang kami amankan, yang sudah kami tangkap. Terhadap 2 orang pelaku, inisialnya sudah kami kantongi dan juga alamatnya sudah kami peroleh. Di mana saat ini tim baik dari Polres gabung dengan Polsek sedang melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku lainnya. Motif di balik penikaman ini bisa dijelaskan sebetulnya, Pak? Terkait motif di mana salah satu tersangka yang dalam ini masih pengejaran ada dendam pribadi dengan korban, sehingga mereka bertiga aksinya mereka berencana terlebih dahulu di suatu warung, kemudian berangkat bersama-sama bertemu dengan korban. Lalu pada saat korban lengah, salah satu dari pelaku ini langsung membacok korban. Dendam pribadi artinya antara pelaku dan korban sudah saling kenal sebelumnya? Antara pelaku dan korban sudah saling kenal dan pernah ada permasalahan pribadi. Dan nantinya akan kami dalami setelah kami peroleh ataupun setelah kami berhasil menangkap. Betul, ini soal utang piutang, Pak? Kalau utang piutang sampai saat ini belum ada mengarah ke sana, namun masih ada dendam pribadi. Artinya aksi pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya? Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Mbak, mereka terlebih dahulu berkumpul dan merencanakan di suatu warung, kemudian mencari pelaku dan bertemu di sanalah langsung dilakukan penikaman sebanyak 2 kali. Apa profesi sehari-hari dari ketiga pelaku ini, Pak Heri? Dari ketiga pelaku ini mereka rata-rata pengangguran, sehingga saat ini kami masih berupaya mengejar 2 orang pelaku lainnya. Oke. Untuk 2 orang pelaku ini sebetulnya dikejar ke wilayah mana, Pak? Apakah mereka sudah sempat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya? Hingga saat ini, kedua orang pelaku yang masih dalam pengejaran, kami sudah mencari di tempat tinggal dan juga rumah keluarga mereka yang ada di wilayah kami di Belawan khususnya, dan sudah kami lakukan penggerebekan. Namun 2 orang pelaku ini belum tertangkap, yang mana kami masih melakukan pengejaran ke luar kota. Kami sudah dapat beberapa alamat
kami masih lakukan pengejaran. Seperti apa sebenarnya hubungan antara para pelaku ini dengan korban? Antara pelaku dan korban hanya sekedar teman dan saling kenal. Benarkah aksi penikaman ini dilakukan di sebuah kafe, Pak Heri? Untuk aksi penikaman dilakukan di suatu kafe di mana mereka duduk di dua tempat yang berbeda, dua meja yang berbeda, di mana pada saat korban sedang ke kamar mandi, pada saat itulah pelaku melakukan aksinya. Artinya tidak ada saksi mata yang menyaksikan ataupun yang paling tidak berupaya untuk menolong korban? Untuk saksi mata ada yang melihat setelah korban keluar dari kamar mandi, di mana tubuh korban sudah ada bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, Pak Heri? Korban sempat minta tolong terhadap rekannya yang ada di kafe tersebut dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Oke. Diketahui korban merupakan purnawirawan TNI. Kesehariannya yang bersangkutan seperti apa? Bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Keseharian korban seorang wira swasta setelah menjadi purnawirawan TNI. Oke. Seorang purnawirawan yang pada akhirnya saat ini beralih profesi menjadi seorang wira swasta, begitu ya, Pak? Iya, Mas. Artinya dari keterangan yang dihimpun oleh aparat kepolisian, adakah hal yang barangkali mencurigakan dari latar belakang korban ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sampai saat ini belum kita temukan ada yang latar belakang dari. Tapi kami mungkin akan bisa peroleh keterangan lebih lain setelah kami berhasil menangkap 2 orang pelaku lain. Ya. Baik, ancaman hukuman untuk para pelaku, Pak Heri. Baik, terhadap para pelaku, kami kenakan pasal 340, Subsidi 338 KUHP pidana, di mana untuk apabila nanti terbukti memang benar melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan, maka ancaman hukumannya nanti pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih AKP Kadek Heri Cahyadi, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, prarekonstruksi duel maut yang mengakibatkan seorang pria tewas di Deli Serdang, Sumatera Utara digelar polisi. Pembunuhan dipicu hanya karena perselisihan jaket dan uang Rp10.000. Polsek Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar prarekonstruksi tewasnya seorang pria bernama Endra berusia 46 tahun yang ditemukan tewas di kolam pemancingan. 20 adegan diperagakan tersangka pembunuhan bernama Rusdianto. Tersangka berhasil ditangkap unit TK Polsek Percut Setuan dalam tempo 2 jam usai pembunuhan. Prarekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara di Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembunuhan karena korban tak terima melihat jaketnya dipakai tersangka. Sebelumnya korban juga meminta hutang kepada tersangka sebesar Rp10.000. Pertengkaran berujung perkelahian pada 4 Januari 2021 lalu mengakibatkan korban yang tak dapat berenang tercebur ke dalam kolam ikan yang mengakibatkan korban tewas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sopir yang mengendarai mobil Caca Sherly ditetapkan sebagai tersangka pasca kecelakaan di Tol Semarang Solo. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mantan personil trio Macan Caca Sherly meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan di Tol Semarang Solo kilometer 428 disebabkan karena mobil yang ditumpangi mantan personel trio Macan Caca Sherly kemudian lepas kendali hingga mobil ditabrak bus. Dalam kecelakaan yang melibatkan 7 kendaraan lainnya, mobil dikemudikan oleh sopir Caca Sherly. Polisi pun menetapkan sopir mobil Caca Sherly sebagai tersangka. Pengemudi kendaraan HRV yang bernama KU alias HK kami arahkan sebagai tersangkanya karena kelalaiannya melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana pada pengendara yang karena lalainya menyebabkan meninggalnya korban. Ada korban meninggal. Akibat kecelakaan, mantan personel trio Macan Caca Sherly meninggal dunia.
Jenazah Caca Serli dikebumikan keesokan harinya di pemakaman umum Desa Wagi, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri sejumlah kerabat, sahabat almarhumah, serta perwakilan Polresta Sidoarjo. Sementara sang ibu tak sanggup mengikuti prosesi pemakaman karena masih terguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Caca Shirley, mantan personel Trio Macan, meninggal setelah sebelumnya dirawat di RSUD Ungaran, Kabupaten Semarang. Caca menjadi salah satu korban kecelakaan beruntun di tol Semarang Solo. Mantan personel Trio Macan Caca Serli meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan beruntun di kilometer 428 tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya Caca sempat mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Ungaran, Jawa Tengah. Penyelidikan sementara kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Sebelumnya pada Senin 4 Januari sekitar pukul 3 sore terjadi kecelakaan yang melibatkan 7 kendaraan. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan sekitar 20 menit pada ruas tol Semarang Solo. Tim Liputan iNews melaporkan.